Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, jadi anak-anak ustazah, jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran kita ya. Kali ini kita sudah masuk ujian praktek PTS 1 ya. Nah, untuk anak-anak ustazah yang kelas 11 di ujian praktek kita kali ini, jadi kita melakukan ujian praktek berbasis inquiry terbimbing. Inquiry itu maksudnya Ananda dituntut untuk mencari tahu, dan insya Allah nanti dari apabila Ananda mengerjakan ujian praktek kita ini dengan benar, dengan baik, dengan sungguh-sungguh pastinya, dan juga dengan kejujuran, insya Allah nanti akan memudahkan Ananda untuk bisa menjawab soal ujian kita nanti, soal tulisnya ya. Apa ujian kita ustazah? Nah, perhatikan baik-baik ya. Ujian praktek kita tentang hidrokarbon ya, tentang hidrokarbon. Yang mana yang mau kita kerjakan ustazah? Ini nanti insyaallah filenya ini akan ustazah kirimkan ke grup kalian ya. Dan tata cara penulisannya, boleh nanti filenya ini kalian edit untuk menjawabnya, langsung diedit di sini lalu kirimkan ke ustazah boleh, atau apabila Ananda kesulitan tidak ada laptop atau komputer di rumah, boleh juga nanti ditulis kayak biasa. Apa semua ditulis ustazah? Tidak perlu semua ditulis. Yang ditulis itu mana yang harus dijawab, itu saja. Yang mana-mana itu ustazah? Oke, perhatikan. Ini skip ke bawah, yang ini tidak. Ini adalah konsep kompetensi-kompetensi yang harus kita penuhi ya. Pertemuan satunya ini tidak ya, yang ini tidak ya. Ini juga tidak, karena ini dasar sekali. Yang kita kerjakan adalah yang ini dia. Bukan, ke bawah lagi. Ini ya, yaitu tentang kekhasan atom karbon. Ini LKS, lembar kerja yang harus Ananda kerjakan ya. Nah, indikator pencapaiannya adalah untuk menjelaskan kekhasan atom karbon dan senyawa karbon. Jadi baca dulu ini, nanti lihat dulu persepsinya. Ini atom karbon, ada nomor atom, nomor massa gitu kan. Ada informasi di sini, dan ini adalah model 2A. Model 2A ini adalah model pengisian konfigurasi atom karbon, iya kan? Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Ini dia struktur Lewisnya, dan dia memiliki 4 tangan. Makanya dia salah satu kekhasannya adalah dia mampu apa? Titik. Ini model 2B adalah jenis ikatan kovalen dalam senyawa hidrokarbon berdasarkan jumlah pasangan elektron digunakan. Ini dia jenis ikatannya, bisa dia tunggal, bisa dia ena atau rangkap, dan juga una, bisa rangkap 3 ya kan. Itu amati nanti. Contoh model 2C yaitu berdasarkan bentuk rantainya ya. Ada dia yang bercabang, ada yang siklik, asiklik gitu kan. Ada juga model 2D, ikatan atom dengan unsur lain. Ikatan atom C dengan unsur lain, ONS, bukan ons ya, nanti bacanya ons ustazah, bukan begitu. Dan inilah yang harus Anda jawab. Nih, berdasarkan model 2A, maksud model 2A itu adalah yang ini, yang atas tadi, yang ada gambar ini dia ya. Ini model 2A, ini model 2B, yang ini model 2C, ini model 2D. Sudah. Jadi dia tanya, berdasarkan model 2A, atom karbon memiliki nomor atomnya berapa? Kan ada jelas di situ tadi ya. Nomor massanya berapa? Elektron valensinya berapa? Tinggal ngisi aja, udah ada di situ. Terus berdasarkan model 2A, 2B, 2C, dan 2D, tadi udah ada ya 4 ya. Apa jenis ikatan antara atom C dengan C, C dengan H, C rangkap 2O, C dengan N, C dengan Cl. Maksudnya di sini adalah apakah ikatan ion atau ikatan kovalen. C dengan C termasuk ikatan apa? C dengan H termasuk ikatan apa? Dan seterusnya. Kan udah belajar kita di kelas 10 ini, sekaligus untuk merojaah juga nih kelas 10, ya kan?
Lalu berdasarkan struktur Lewis pada model 2A, berapakah ikatan kovalen yang terbentuk antara atom karbon dengan atom lainnya? Berapakah ikatan kovalen? Model 2A ya, model 2A. Sudah. Berdasarkan model 2B, apakah perbedaan ikatan kovalen yang terbentuk pada senyawa pentana, pentena, dan pentuna? Udah jelas sekali ini sebenarnya apa perbedaannya. Berdasarkan model 2C, apa perbedaan bentuk rantai 2 metil propana dan siklobutana? Nah, perbedaannya itu dari sininya ya. Apakah dia rantai lurus, si ini rantainya ini, si ini rantainya begini gitu ya. Berdasarkan model 2D, atom keelektronegatifan apa saja yang bisa berikatan kovalen dengan atom karbon? Ini materi kita di kelas 10 ya. Keempat model di atas merujuk pada konsep kekhasan atom karbon. Oleh karena itu, simpulkanlah tentang kekhasan atom karbon. Ini nanti menyimpulkan berdasarkan tadi pembahasan kita. Lalu ini dia. Nih, tentukanlah jenis ikatan kovalen apa yang terbentuk dari masing-masing senyawa hidrokarbon berikut ini. Ini termasuk kovalen apa? Maksudnya kovalen apa? Apakah rangkap 2, tunggal, rangkap 3? Itu maksudnya ya. Apakah siklik ya, bercabang dan lain-lain sebagainya. Sudah? Yang ini nggak usah dijawab. Udah, usah ulangi. Yang ini nggak usah dijawab. Sudah? Selanjutnya yang perlu anak-anak jawab adalah, nah ini nanti kesimpulannya kan sudah ada di nomor 7, yang ini juga nggak usah lagi. Sudah. Yang selanjutnya adalah ini dia, untuk membedakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Sudah. Nah, jadi ada di sini model 3 atom karbon primer, sekunder, tersier. Ada nomor-nomornya di 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya ada nomor-nomornya nih. Ya kan? Ada juga keterangan nomor 1 adalah primer dan seterusnya. Lalu dijawablah yang pertanyaan ini. Angka berapa yang menunjukkan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener? Primer angka berapa? Primer, sekunder berapa, dan selanjutnya gitu. Berapakah jumlah atom karbon yang berikatan dengan atom karbon primer, sekunder, dan tersier dan kuartener? Kalau primer itu berapa yang diikatnya, sekunder berapa diikatnya, tinggal ngisi aja, udah tahu kalian jawabannya tuh. Berdasarkan jawaban soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan atom karbon primer? Di sini apa pengertian primer? Ini apa artinya sekunder? Apa tersier? Di sini apa artinya kuartener? Lalu di sini diminta kesimpulannya. Sudah. Itu saja. Ini ada sedikit lagi ya. Nah, inilah tambah sedikit lagi karena ini kayak soal isiannya kita ini, tinggal memindahkan aja kalian, tidak repot-repot. Sama yang ini ya, latihannya. Udah. Tuliskan nomor berapa saja atom primer, sekunder, tersier, dan kuartener pada masing-masing senyawa di atas. Pada A, primer nomor berapa, sekunder nomor berapa, tersier nomor berapa. Pada B juga demikian gitu. Udah. Ikatan apakah yang terbentuk antara atom karbon dengan atom lain? Apa nama ikatannya? Apa sajakah kekhasan atom karbon? Ini menyimpulkan dari semuanya. Apa perbedaan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener? Tuliskan mana yang termasuk C primer, sekunder, dan kuartener. Yang ini nggak perlu dijawab ya. Kalau yang ini nggak perlu dijawab, soal ini nggak perlu dijawab. Saya ulangi, nggak perlu dijawab. Oke. Nah. Oke, nah demikian saja, sampai situ saja ya. Ujian praktek kita sampai menjawab yang itu saja. Yang ini tadi nggak usah dijawab ya. Soal yang ini tidak usah dijawab. Sampai itu aja ya. Oke, demikian saja anak-anak ustazah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, saja lupa batas pengumpulan untuk ujian praktek kita ini
Ini kan kita ujian prakteknya di hari Sabtu ya, Sabtu 19 September 2020. Jadi Ustazah minta ini sudah harus dikumpulkan pada hari ini juga, pada hari Sabtu, tetap hari Sabtu paling lama jam eh, jam berapa ya ini, karena cuman ngisi-ngisi aja, jam 5 lah, jam 5 sore paling lama. Jadi saja berbaik hati karena kalian punya tugas yang lain. Nah, saya kasih waktu sampai jam 5 sore ya, jam 5 sore hari Sabtu itu juga, Sabtu 19 September 2020. Dan sejulangi, kalian mengumpulkannya boleh dalam bentuk ini, filenya ini kalian sudah isi, atau boleh juga soal-soal yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak ada komputer saja, tidak menyusahkan ya. Kalau tidak ada laptop atau komputer di rumah, cukup mana tadi pertanyaan-pertanyaan yang saja suruh dijawab. Misalnya ini kan, gambarkan di tabelnya di buku kalian, jawab, lalu nanti berikan saja dalam bentuk foto ya. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.